Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Pagi ini kita kembali bertemu di dalam sarapan GPDI Situbondo. Puji Tuhan. Tema yang saya bawa pada pagi hari ini, belajar sabar dalam penderitaan. Puji Tuhan. Pagi ini kita akan menyumpai beberapa banyak ayat yang dapat memberikan lebih banyak pengertian kepada saudara dan saya. Yang namanya sabar itu tidak nyaman. Karena sabar itu berarti harus mau menanggung sebuah penderitaan. Sabar dalam pikul salib tidak enak bagi tubuh jasmani kita, bahkan hati kita mungkin sering menangis. Karena sabar itu kita diperlakukan dengan buruk. Tapi puji Tuhan, firman Allah mengatakan, orang yang tahan uji sampai pada akhirnya, buahnya adalah sukacita. Puji Tuhan, haleluya. Sabar adalah salah satu karakter dari Tuhan kita. Kita temukan itu di dalam Mazmur pasal 145 ayat 8 yang berbunyi demikian. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Sekali lagi, Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Puji Tuhan, sabar bergandengan tangan dengan kasih. Dan ada satu ayat lagi, Yohanes pasal 8 ayat yang ke-31. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Itu yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Ketika saya membaca ayat ini, saya melihat perikopnya adalah kebenaran yang memerdekakan. Apa hubungannya dengan sabar dalam penderitaan yang jadi tema renungan kita pada pagi ini? Mari kita baca di dalam Amsal pasal 16 ayat yang ke-32. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Haleluya. Itu adalah firman Allah yang mengatakan orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Saudara dan saya mengerti, pahlawan yang bisa menang merebut kota musuhnya, menaklukkan musuhnya, dia terlepas dari penjajahan musuh dan menjadi orang yang merdeka. Nah, firman Allah mengatakan, orang yang sabar itu bahkan melebihi seorang pahlawan, melebihi orang yang merebut kota. Luar biasa dan dahsyat firman Allah yang memberikan satu kekuatan kepada saudara dan saya untuk menjalani hidup dalam kehidupan kita ini. Hari-hari yang kita lalui mungkin banyak membawa kita harus bersabar dalam penderitaan demi kita menurut kepada firman Allah. Tidak apa-apa, ada janji yang indah yang sedang menanti saudara dan saya, yaitu orang yang sabar itu melebihi pahlawan, melebihi seorang yang merebut kota. Puji Tuhan. Dalam tema sabar dalam penderitaan, ayat yang saya cantumkan adalah ada di dalam Yakobus pasal 5
ayat 7 sampai 11. Dalam ayat-ayat ini ada nasihat-nasihat yang dapat memberkati kita. Saya tidak akan bacakan ayat-ayatnya karena cukup panjang. Silahkan saudara nanti menyediakan waktu untuk membacanya dengan seksama, dengan teliti. Bersabar dalam penderitaan berarti belajar memiliki sikap hati yang dapat menerima ketidakadilan, dengan tetap menaruh percaya kepada Tuhan Yesus yang akan membereskan segala sesuatu pada hari kedatangannya, yaitu tepat pada waktunya Tuhan. Dan sabar dalam penderitaan itu juga kita belajar meneguhkan hati, tetap dalam pendirian untuk mengambil satu komitmen menjadi murid Yesus, yaitu dengan mentaati firman-Nya. Karena kita yakin Tuhan Yesus sanggup melakukan segala perkara lebih dari apa yang kita pikirkan. Juga kita belajar untuk tinggal tetap dalam firman-Nya dan tekun dalam membaca firman Tuhan. Karena kita akan menemukan teladan-teladan tokoh iman yang selalu sabar dalam penderitaan mereka. Sabar juga adalah salah satu buah roh yang dapat kita baca di dalam Galati pasal 5 ayat 22. Buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Sabar adalah buah roh. Itu tidak akan kita dapatkan dari dunia ini, dari hikmat dunia. Tetapi buah roh itu hanya dapat kita beroleh jika kita menjadi murid Yesus, melekat kepadanya dan melakukan firman-Nya. Sungguh kita sangat berterima kasih kepada Tuhan Yesus kalau kita dilayakkan untuk menjadi murid-murid-Nya. Saya akan tutup dengan satu ayat di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Puji Tuhan, ini adalah janji yang indah yang Tuhan Yesus berikan kepada kita. Pada saat pencobaan itu datang dan kita harus belajar sabar, yang memberikan kekuatan dan kemampuan adalah Roh Kudus yang menopang saudara dan saya. Tuhan Yesus sangat baik. Dia sudah mengukur kekuatan dan kemampuan setiap anak-anaknya. Amin. Saya berdoa kiranya Roh Kudus yang akan bekerja menolong kita dan memampukan, memberikan pengertian-pengertian untuk kebenaran firman Allah itu dapat kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati.